semuanya, kembali lagi bersama Billy di sini. Kali ini gue mau ngebahas iPhone SE generasi kedua yang mana baru aja dirilis tanggal 15 April kemarin kalau nggak salah ya. Jadi bulan inilah, masih bulan ini. Ini menarik banget karena Apple juga nge-launchingnya tanpa acara launching ya. Jadi bener-bener cuman ditaruh di websitenya, terus juga taruh di YouTube-nya. Karena kan mungkin sekarang lagi pandemik ya, jadi nggak boleh ada kumpul-kumpul gitu. Anyway, iPhone SE generasi kedua ini, mungkin gampangnya gue sebut iPhone SE 2 aja kali ya. Dan ini adalah iPhone yang sudah ditunggu-tunggu dari zaman kapan ya, kemarin ya, dari awal 2017 mungkin. Jadi ini udah digadang-gadang bakalan ada generasi penerus gitu loh. Kalau nggak salah iPhone SE yang generasi pertama itu dirilis setelah iPhone 6s dirilis. Jadi iPhone SE generasi pertama itu adalah iPhone Special Edition namanya. Jadi versi compact, versi murah. Kalau ngomongin iPhone SE generasi pertama itu strateginya sebenarnya sama apa yang diterapin Apple di iPhone SE generasi kedua sekarang ya, iPhone SE 2. iPhone SE 1 itu pakai body iPhone 5 atau iPhone 5s, tapi internalnya itu internal iPhone 6s gitu loh. Jadi strategi ini diulang aja sebenarnya oleh Apple, karena iPhone SE 2 ini bodinya pakai body iPhone 8, tapi chipsetnya pakai chipset iPhone 11, iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max gitu loh. Oke, langsung kita bahas hal yang pertama, yaitu dari sisi desainnya atau dari sisi bodinya ya. Ini adalah iPhone 8 di mana layarnya masih sama-sama 4,7 inch Retina display, kemudian bezel atas bawahnya juga masih tebal, kemudian ada Touch ID yang gue prediksi mungkin sama kayak di iPhone 8 ya kecepatannya dan generasinya. Kalau nggak salah di iPhone 8 itu Touch ID-nya generasi kedua. Begitupun juga kalau misalnya diputar ke belakang ada kamera, itu cuma satu lensa, persis banget kayak di iPhone 8 dan juga di iPhone XR yang nanti akan gue bahas juga dari sisi kamera. Kemudian juga dari sisi apa lagi, fitur-fitur yang ditawarkan dari iPhone 8 yang bagus-bagus itu masih dipertahankan juga di iPhone SE 2 ini. Yang pertama adalah fitur water resistant, jadi IP67, IP67. Ini bisa di dalam air HP ini dalam waktu 30 menit di kedalaman 1 meter. Fitur yang selanjutnya dipertahankan oleh Apple di iPhone 8 dan dipakai di iPhone SE adalah tentu saja si wireless chargingnya, karena belakangnya udah kaca ya. Jadi menarik banget dari sisi body, dari sisi bentuk itu adalah iPhone 8 banget. Hal yang kedua yang mau gue bahas tentang iPhone SE ini adalah dari sisi chipsetnya. Jadi chipsetnya ini sudah pakai chipset A13 atau A13 yang dipakai oleh iPhone 11, iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 Pro Max. Dan chipsetnya ini powerful sekali. Jadi secara performa ini harusnya sangat cepat dan setara dengan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro Max. Tapi itu nanti perlu dites lagi sih, dan gue nanti kalau misalnya mungkin udah ada unitnya gue bisa jelasin ke kalian, gue bisa review. Dan kira-kira seperti itu dari sisi chipset. Ini persis copy paste dari iPhone 11 Pro, bahkan nggak diturunin clocknya, jadi sama persis, yang mana hal itu menjadi ekspektasi performanya akan seganas dari iPhone 11 dan 11 Pro Max. Dan yang selanjutnya yang mau gue bahas adalah dari hal yang ketiga, tentu saja dari kameranya. Ini kameranya single lens, tapi Apple mengklaim katanya kalau misalnya kamera di iPhone SE 2 ini nantinya akan menjadi kamera yang the best lah dari sisi jadi gini, kamera dengan satu lensa terbaik saat ini gitu loh katanya Apple. Jadi mungkin ini ada benernya juga, karena ini kayaknya kelihatannya iPhone SE 2 ini pakai kameranya iPhone XR. Ini gue pada iPhone XR, jadi kameranya kayak gini, satu lensa gini. Jadi persis kayak di iPhone 8, bentuknya cuma satu lensa kayak gini. Jadi kalau disimpulkan dari tiga fitur utama tadi, kalau desain dan body dari iPhone 8, kemudian chipsetnya itu adalah dari iPhone 11 series, dan juga kalau kameranya itu dari iPhone XR. Mungkin yang membedakan nanti antara kamera iPhone XR dan juga iPhone SE 2 itu ya tentu saja dari chipsetnya gitu. Mungkin pengolahannya akan lebih bagus, hasilnya mungkin akan juga berbeda. Otomatis ini akan menaikkan kualitas kameranya meskipun hanya satu lensa. Fitur-fiturnya juga sama, ada portrait mode di kamera depan dan kamera belakang, which is itu iPhone XR juga udah punya. Jadi ada portrait mode, tapi di iPhone XR ini nggak ada fitur night mode, yang mana itu baru dimiliki di iPhone 11 series gitu loh. Dan kalau misalnya nanti iPhone SE 2 itu pun nggak ada night mode, sebenarnya bagi gua nggak masalah ya. Nggak tahu menurut kalian mungkin bermasalah kali. Coba tulisin aja di kolom komentar deh pendapat kalian tentang night mode itu. Jadi tentang kamera seperti itu, gua prediksi hasilnya akan lebih bagus daripada iPhone XR.
meskipun nggak terlalu beda jauh ya, tapi ini dipengaruhi oleh chipset yang dipakai yang sangat powerful dan juga sangat efisien. Dan hal keempat yang mau gue bahas adalah tentang ini 4 sama 5 nih ada kaitannya sama Indonesia nih. Jadi kalau di Indonesia itu kalau kita gerakannya ngelihat dari sekarang ya, itu di retail resmi kayak di iBox, terus di mana-mana lah yang premium retailer resmi, itu biasanya harganya jauh lebih mahal daripada kalau misalnya kita kurs. Nah sekarang kalau ngomongin kursnya dulu nih, itu kalau di dolar itu kan harganya 399 untuk varian yang 64 GB ya. BTW untuk storage ya, ini variannya ada 3, ada 64 GB, ada 128 GB dan juga ada 256 GB. Untuk warna sendiri ada warna merah kayak gini, yang mana ini adalah produk red, jadi nanti katanya sebagian dari keuntungannya akan dibagikan buat COVID-19 karena ini lagi pandemik juga. Dan warna selanjutnya variannya ada warna hitam dan warna putih. Tapi yang menariknya dari warna putih dan merah ini adalah dia depannya tetap hitam gitu loh, jadi bukan putih belakangnya terus depannya putih juga. Jadi ini menurut gue bagus banget, ini beda sama iPhone 8. Jadi kalau kalian nanti beli iPhone SE yang berwarna putih, which is kayak gue bakal beli yang warna putih juga sih nanti, ini depannya hitam, jadi bagus gitu loh. Balik lagi ke omongin yang retail resmi, kalau gue berkaca dari iPhone 11 series yang dibawa oleh Apple di Indonesia melalui premium resellernya kayak iBox gitu misalkan, itu perbedaan harga resmi sama harga kurs itu kira-kira 2-3 juta rupiah gitu. Kalaupun misalnya sekarang kalau kita ngomongin kursnya di Singapura, let's say itu harganya sekitar 649 dolar Singapura, itu berarti sekitar 7 jutaan mulainya. Berarti kemungkinan bakalan ada perbedaan harga, entah jadi 9 juta yang versi 64 giganya, atau startnya mungkin di 9499 atau 9999 atau 10999. Mungkin apa ya, harga di Indonesia ini masih belum tahu berapa. Gue sih prediksi kayaknya bakalan mahal. Jadi harusnya 399 dolar itu kalau di kurs atau dirupiahkan menjadi 6 juta. Tapi kalau di Indonesia masuk resmi di sini belum pajaknya karena segala macamnya, mungkin harganya start bisa di 9 juta sampai 10 juta kalau misalnya kita beli di iBox. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian punya prediksi harga tentang iPhone SE nantinya di Indonesia, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Prediksi gue mungkin 999, jadi 10 juta untuk varian 64 GB. Kemungkinan bedanya sejuta lah ya untuk storage 128 dan 256. Jadi itu yang menariknya kalau soal harga. Kalau kurs di US, memang US punya privilege ya, enak banget lah orang yang tinggal di US, barangnya bisa dibeli dengan cepat dan juga kursnya murah gitu. Nggak enaknya tinggal di Indonesia kayak gitu mungkin ya, jadi barang-barang Apple jadi mahal kalau misalnya resmi. Jadi ya seperti itu kalau ngomongin soal harga dan availability-nya di Indonesia, nggak tahu kapan, jadi jangan ditanya kapan. Mungkin nanti ya kalau misalnya kalian nemuin update-nya, tuliskan aja di kolom komentar. Nanti pun kalau misalnya sudah ada info resminya dari Apple atau dari iBox-nya ya, bakal dijual di Indonesia itu kapan, gue akan taruh di Instagram, gue akan share di Instagram itu pasti. Jadi kalau kalian belum follow Instagram gue, silahkan di follow aja Instagram gue. Dan hal ini akan membawa kita ke pembahasan yang kelima, yaitu adalah tentang IMEI. Nah mungkin kalian sudah familiar juga tentang IMEI, pemblokiran IMEI HP non resmi ya. Jadi HP-HP BM termasuk iPhone yang ada dari Singapura dan dari mana-mana, pokoknya nggak selain dari iBox, selain dari premium reseller resmi dari Apple di Indonesia, ya bakalan diblok gitu loh. Katanya berlaku tanggal 18 April. Ini sekarang tanggal 19 April, jadi udah sehari berlaku. Gue juga kemarin sempat ngecek, katanya bakalan diblok. Dan ya gue sih belum ada gadget baru ya yang gue beli setelah tanggal 18 ini. Jadi gue belum tahu pasti juga penerapannya kayak gimana dan apakah akan beneran diblokir atau bisa didaftarin. Ini juga masih spekulasi. Tapi yang jelas setelah tanggal 18 April, kalau kalian beli iPhone atau beli apapun HP di luar resmi, garansi resmi, itu nanti IMEI-nya nggak bisa kedetek sebagai IMEI yang terdaftar, sehingga SIM card kalian tidak bisa diaktifkan di situ, SIM card Indonesia. Dan kasih tahu juga pengalaman kalian atau kasih tahu juga komentar kalian tentang penerapan IMEI ini, apakah nanti akan membuat iPhone terbaru di Indonesia yang garansi Inter lah ya sebutannya, ini bakalan jadi nggak laku, jadi turun harga. Ya gimana, gue juga nggak tahu. Jadi silakan aja tuliskan di kolom komentar di bawah pendapat kalian. Tadi udah gue bahas ya, desain, terus juga chipsetnya atau performance-nya pasti bagus, terus juga kameranya, dan yang terakhir, dua terakhir adalah pembahasan tentang harganya nanti di Indonesia dan juga tentang IMEI. Jadi kalau kalian beli itu nanti gimana kalau dari Singapura. Oke, mungkin itu aja untuk video gue tentang iPhone SE 2 ini. Kesimpulannya, iPhone
SE 2 ini adalah bodinya iPhone 8, chipsetnya iPhone 11, dan juga kameranya ini adalah kamera dari iPhone XR. Let me know your comment in the comment sections below. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai bertemu lagi ya.